Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama aku CRVM. Oke, kita update pohon anggur trans potes pucuk. Ini teman-teman sisa icip-icip sudah pada kosong. Oh, habis pakai icip-icip. Angin cukup besar teman-teman di sini, tapi buahnya cukup masih banyak. Kita di sini akan membuat pupuk VOC bahan buah mangga, bahan yang ada aja. Oke, ini sisa icip-icip kosong, dengan berongsongnya aja, cukup memuaskan ya. Transportes pucuk ini buahnya selalu ada, dan kita akan ini juga sisa, tidak ada sisa, dan ini masih ada buahnya. Trans potes pucuk selalu ada buah setiap waktu. Keunggulan potes pucuk, buahnya selalu ada. Begitu teman-teman. Dan ini bawahnya kita akan siram. Kita akan membuat pupuk dari bahan mangga yang sudah limpahan mangga ya, busuk ya. Buah mangga busuk kita jadiin pupuk VOC. Kita iris-iris seperti ini ya teman-teman, kita iris. Nah, kita masukin ke ember seperti itu. Jelas ya teman-teman, terlihat. Nah, ini buahnya tuh udah kedekatan. Oh ya, itu dia. Dan terus kita selesai ini kita iris-iris tebal aja. Dan ini bijinya teman-teman. Setelah itu kita pakai airnya, air lindih atau air cucian beras yang sudah kita ini, dan kita akan tutup pakai keramik ini ya. Kalau sudah dicampur air cucian beras ini udah disediakan, tuh asli ya. Kita campur ke buah mangga yang sudah diiris-iris. Nggak perlu tipis-tipis, nggak perlu tebal ya, nggak perlu gede, nggak perlu kecil-kecil, udah yang penting terpisah dari biji. Dan untuk air lindih atau air cucian beras ini bebas ya teman-teman, karena tutorial ini singkat banget dan sangat mudah. Bahannya juga nggak selalu buah-buahan, yang karena di sini adanya buah-buahan, ya udahlah buah mangga. Kita campur terus. Itu juga ada apa itu, cangkang telur. Air cucian beras ini pokoknya limbah-limbah yang dapur lah gitu. Dan bijinya kita satuin seperti ini. Mungkin ya teman-teman, terlalu singkat ya, tapi biar durasi waktunya nggak panjang. Tapi mudah-mudahan teman-teman bisa dimengerti ya, walaupun nggak terlalu jelas. Ini bijinya kita campur, kita aduk-aduk seperti ini. Kita aduk-aduk seperti ini. Kita aduk-aduk, nggak perlu rata, karena ini fermentasi. Anggap saja investasi untuk membuat pupuk yang kapan saja bisa dipakai, setelah 2 minggu, setelah 1 bulan, bahkan kapan bisa dipakai. Dan ini yang kita tutup.
Sudah kita tutup ya, segini aja udah cukup. Kalau di sini ya namanya di kampung seadanya tempatnya, yang penting mah hasilnya teman-teman. Dan deng deng, ini yang sudah umur 2 minggu seperti ini teman-teman, kita sudah bikin ya. Sebelum itu emang aku CPM sudah bikin, dan ini seperti bubur dan wanginya wangi ini loh, nggak bau. Kalau memang full buah mangga semua, kalaupun buah-buahan itu nggak bau ya. Walaupun ini pakai cucian beras airnya campurannya, tapi tidak bau, malah wangi, wangi buah mangga teman-teman. Karena musim mangga sekarang ini, kita minta ke mamang-mamang yang tidak, yang sudah upkir gitulah, tidak dipakai, dibuang, akhirnya kita minta dikasihnya seperti ini. Dan sekarang kita cara pengaplikasian pupuk POC dari buah mangga ini seperti bubur. Kita aduk-aduk dan kita campur dengan air yang kita akan siramkan ke pohon anggur. Cukup segini aja teman-teman, karena ini cukup kental ya. Dan ini air kita bebas ya, apa aja, air apa aja kalau di aku CVRM, mau air keran, bahkan air got begitu, yang penting air begitu teman-teman. Kita tutup kembali tabungan atau investasi. Nah, terus langsung aja kita siram ke pohon anggur trans ini. Begitu teman-teman, kita aduk-aduk lagi. Ini kameranya miring-miring begini karena sendiri. Kita siram seperti ini. Kita siram. Begitu teman-teman. Jadi memang seperti terlalu singkat ya, tapi untuk menghemat durasi, dan saya pegang dan aku juga CVRM pegang kamera sendiri, jadi cukup repot. Akhirnya intinya adalah pupuk pembuahan ini VOC berbahan mangga busuk atau mangga yang sudah tidak dimakan lagi, baik itu kulitnya. Kalau emang bijinya masih ada itu sisa-sisa dagingnya gitu ya, mangganya udah masukin aja, nanti pisahin. Oke teman-teman, kita sudah siram dan kita lihat hasilnya. Setelah beberapa waktu hasilnya trans ini pakai pupuk VOC seperti ini. Begitu teman-teman, kita potong-potong aja videonya biar cepat, durasinya nggak panjang. Mudah-mudahan teman-teman mengerti ya. Trans berwarna kuning, sebenarnya nggak kuning banget ini kameranya ini. Kita coba ya, udah matang belum? Karena hipotesis pucuk kita HSP nya kita nggak hitung, atau harus setelah pruning nggak hitung. Ini masih hijau ya, manisnya udah ada tapi belum manis benar, ada kesat ya, manisnya belum manis benar karena bijinya masih hijau. Keunggulan potes pucuk itu adalah buahnya, atau selalu ada buah begitu. Cuman untuk HSP kita tidak bisa menghitung hari setelah pruning karena potes pucuk. Paling ya icip-icip satu, oh udah matang kita makan, kita uji coba, kita icip-icip, oh ini udah matang. Seperti itu teman-teman. Inilah hasil potes pucuk yang memakai pupuk VOC untuk pembuahannya. Bahkan kalau memang tidak hujan, kita selalu siram pakai pupuk VOC dengan dosis sedikit tapi continue, terus menerus. Paling setengah berapa mili ya, paling ya kemasan gelas itu yuk, kemasan gelas air mineral, gelas ya, yang gelas kecil itu. Aku CPRM hanya seperti itu. Tadi teman-teman video yang tadi mungkin udah melihat, dan hasilnya seperti ini, cukup besar
Ya, keunggulan potes pucuk itu buahnya selalu ada. Cuman HSP-nya kita tidak bisa tahu karena ya potes pucuk kan begitu terus dan terus. Cukup lebat trans ini dengan potes pucuk cukup memuaskan di aku CVRM ini dengan potes pucuk trans ini cukup cocok gitu. Masih banyak yang pentil, yang besar. Seperti ini masih pentil, ini panjang kalau dia bertahan ya. Tapi yang udah-udah tadi bertahan lah. Mohon maaf teman-teman, penjelasan saya terlalu berlibat ya, tapi setidaknya mengertilah, paham lah gitu. POC yang dipakai di sini itu untuk pembuahannya memakai sisa-sisa buah baik kulitnya ataupun bijinya kita fermentasi. Sebenarnya tidak perlu difermentasi, yang penting memakai campuran air cucian beras. Begitu teman-teman. Ini cukup besar ya. Jadi tidak ada perdebatan bahwa di aku CPRM ini cocok baik pakai UP ataupun pakai naungan ataupun atap langit. Itu cocok ya untuk tapi dengan syarat mungkin karena pohon ini sudah 2 tahun lebih. Begitu teman-teman. Untuk hiasan cukup bagus lah, indah lah. Buah anggur gitu loh kalau orang kampung mah. Wow. Begitu teman-teman. Cukup lebat tapi kita tidak aku CPRM tidak menghitung klaster atau dompolannya ya. Karena selalu ada aja yang bisa dicip-icip, tinggal pilih-pilih aja. Begitu teman-teman. Cukup besar ini dompolan untuk klasternya. Ini untuk dokumentasi ya teman-teman. Di tempatnya aku CVRM update pohon anggur trans potes pucuk ini dokumentasi perkembangan bagaimana sih trans ini mampu beradaptasi di lingkungan umumnya Indonesia khususnya di aku CVRM. Begitu teman-teman, dan ini sisa-sisanya begitu. Sisa icip-icip. Seperti inilah keadaan trans, cukup menyesuaikan diri dengan keadaan di Indonesia khususnya di aku CVRM sampai habis icip-icip. Begitu teman-teman keunggulan potes pucuk, selalu ada buah, cuman untuk HSP tidak bisa ditetapkan. Oke, semoga hari ini lebih baik dari hari kemarin. Wassalam.